Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menghayati hikmah zakat. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang zakat. Apa itu zakat? Jadi kata zakat berasal dari bahasa Arab yaitu zaka, yuzaki, tazkiyat yang artinya taharah. Taharah di sini artinya suci dan tama artinya tumbuh atau berkembang dan ziyadatu yang artinya bertambah. Secara istilah, zakat adalah suatu kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi bisa disimpulkan, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala diserahkan kepada orang-orang yang berhak, selain berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. Adapun orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Yang pertama itu fakir, yang kedua itu miskin, yang ketiga itu amil. Amil di sini yaitu panitia zakat. Sedangkan yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf yaitu orang yang sudah masuk Islam. Yang kelima itu rikob. Rikob di sini adalah hamba sahaya. Yang keenam garim. Garim di sini adalah orang yang memiliki utang. Yang ketujuh itu sabilillah. Sabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Adapun macam-macam zakat ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama itu zakat fitrah. Zakat fitrah disebut dengan zakat naf. Jadi, menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa, orang yang merdeka maupun hamba sahaya pada akhir puasa Ramadan untuk membersihkan diri atau keluarga yang menjadi tanggungannya. Sebenarnya istilah zakat fitrah hanya populer di masyarakat kita. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya zakat fitrah itu dengan sebutan zakat fitri. Fitri berasal dari kata aftara yang artinya makan pagi. Jadi zakat fitri merupakan zakat yang digunakan untuk makan pagi, maka waktu yang paling afdal atau utama untuk mengeluarkan zakat adalah setelah terbenam matahari hingga menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Adapun syarat wajib zakat fitrah, yang pertama itu Islam, yang kedua itu mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarganya pada waktu terbenam matahari dari penghabisan bulan Ramadan. Sedangkan yang ketiga itu adalah orang-orang yang bersangkutan hidup di kala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan atau menjelang waktu maghribnya malam Idul Fitri. Rukun zakat fitrah. Yang pertama itu niat berzakat fitrah, baik untuk dirinya maupun orang yang menjadi tanggungannya. Yang kedua itu adanya orang yang berzakat fitrah. Yang ketiga itu adanya orang yang menerima zakat fitrah. Yang keempat itu berupa makanan pokok penduduk setempat, yaitu mayoritas tempat itu apa untuk melakukan zakat fitrah. Adapun waktu-waktu zakat fitrah, yang pertama itu waktu yang mubah boleh, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua itu waktu wajib. Waktu wajib di sini yaitu sejak terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri.
Yang ketiga itu waktu yang afdal. Afdal di sini yaitu lebih baik, yaitu sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum pergi sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh. Makruh di sini yaitu sesudah sholat Idul Fitri sebelum khutbah Idul Fitri. Dan yang terakhir itu hikmah disyariatkan zakat fitrah. Yang pertama itu mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan-ucapan kotor, dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna selama bulan Ramadan. Yang kedua itu memberikan makanan kepada orang-orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri.